Bapa, kami mau menyenangkan-Mu. Bapa, kami mau lebih lagi menyentuh hadirat. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhan, kerinduan, hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara menjadi kesukaan-Mu. Mari kita angkatkan pujian di hadapan Tuhan, katakan, tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhan, kerinduan, hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa,
kasih Bapa buat kesempatan-Mu bagi kami kembali masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, untuk menantikan suara-Mu, petunjuk-Mu dalam hidup kami, untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kami ini Bapa. Bapa, berikan kami hati yang benar-benar, hati yang menghargai kesempatan yang Tuhan berikan ini, untuk kami melakukan kehidupan kami yang benar-benar hidup, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Kami rindu Bapa, kami rindu Engkau bawa kami terbang tinggi, bawa kami terbang tinggi masuk dalam hadirat-Mu, masuk di dalam Tuhan rencana-Mu dalam hidup ini. Haleluya Bapa, haleluya. Tidak ada lain Tuhan kerinduan kami, selain kami mau mempersiapkan diri kami untuk kami pulang, untuk kami pulang Bapa, supaya hidup kami berkenan, hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Bapa, kami rindu kebenaran firman-Mu saat hari ini meneguhkan kami, mengingatkan dan menegur kami kembali, buat kami terus hidup benar-benar, hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Pakai mulut hamba-Mu ini Bapa, untuk Kau menyampaikan apa yang Kau kehendaki bagi kami pada saat hari ini. Berikan kami hikmat, pewahyuan daripada Engkau, agar benar-benar firman ini dapat mengubah setiap kehidupan kami, setiap kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, pujian ini kita bersyukur kalau kita sudah mengerti ya, mau membawakan pujian-pujian yang membukakan pemahaman kita ya, mempersiapkan diri kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, percaya yang mengaku percaya kepada Dia. Kita bersyukur gereja ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan ya, benar-benar pujian-pujian yang dinaikkan itu pujian yang benar-benar pujian yang membawa kita kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang benar-benar sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dalam hidup ini. Memang berat Bapak Ibu pujian yang dibawakan oleh di tempat ini. Pujian-pujian ini tidak mudah. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga. Ini menantang di dalam diri kita, supaya kita benar-benar lepas dari segala ikatan-ikatan dunia yang mengikat kita ini. Pujian ini tidak cuma hanya kita naikkan, cuma kita keluarkan lewat mulut Bapak Ibu, sekedar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat saya memilih lagu ini Bapak Ibu, itu tidak mudah. Itu benar-benar, saya benar-benar duluan di hadapan Tuhan, benar-benar, benarkah engkau meminta sesuatu kepadaku?
kata Tuhan. Hanya aku kebutuhanmu, hanya aku kerinduanmu. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau saya tidak benar-benar menerapkannya dalam hidupku, hanya Tuhan kebutuhanku, hanya Dia kerinduanku, tidak mungkin Bapak Ibu jemaat yang dipercayakan di tempat ini benar-benar bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita mengikuti Dia. Saat saya memuji ini, saat saya memilih lagu ini Bapak Ibu, saya katakan kepada song leader, kita bawakan lagu ini ya. Sebelum saya menyampaikan kepada song leader, pada pemimpin pujian yang bertugas pada saat hari ini Bapak Ibu, saya berperkara dengan Tuhan. Saya tahu itu berat dan tidak mudah. Cuma semenit, 2 menit sepenuhnya kita membutuhkan Tuhan itu, kerinduan kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kerinduan kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya memiliki satu kerinduan Tuhan. Karena saya ingin lebih terbang tinggi, bawa aku terbang tinggi. Untuk menyentuh hadirat-Mu, untuk masuk hadirat-Mu lagi Tuhan. Aku tidak puas dengan apa yang kuperoleh hari ini. Karena aku menyadari, aku belum sepenuhnya membutuhkan Engkau. Kerinduanku kepadamu belum seutuhnya aku sadar dan sadar. Karena daging ini masih ada Bapak Ibu. Keinginan-keinginan kita itu masih ada. Ini mendarah daging. Itu tidak mudah kita langsung lepas. Tidak mudah. Itu membutuhkan proses dan membutuhkan satu pertolongan dari Tuhan dan kerinduan kepada Tuhan. Untuk benar-benar Tuhan itu sepenuhnya kita butuhkan, kerinduan itu benar-benar utuh dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu perlu dikejar. Itu butuh benar-benar merindukan Tuhan itu. Sulit saya mau katakan hari ini. Mungkin orang bilang, aku butuh Tuhan sudah. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita enak berbicara seperti itu Bapak Ibu. Tidak. Mungkin di standar kita sudah kita berkata begitu. Aku sudah membutuhkan Tuhan, aku kerinduanku sama Tuhan. Tapi itu belum benar-benar Bapak Ibu. Banyak diberi, banyak dituntut. Ternyata masih banyak keinginan-keinginan daging di dalam diri kita ini. Yang belum benar-benar kita membutuhkan Tuhan atau merindukan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita baca di Roma 8 ayat yang ke-5 mengatakan Bapak Ibu, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat ke-6, keinginan daging adalah maut. Ayat yang ke-7, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ayat yang ke-8,
mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini saya terus merenungkannya Bapak Ibu. Dan terus saya minta Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Sebelum saya benar-benar sungguh-sungguh merenungkan kebenaran ini Bapak Ibu. Saya menganggap tidak begitu penting gitu. Ayat ini. Tapi saya terus mencari dan mencari sesuatu. Dibawa untuk mengerti dengan kebenaran firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke 5, 6, 7, 8 ini. Dan ayat ini juga saya ingat Bapak Ibu saat saya baru bertobat. Ayat ini yang diingatkan di Roma 8 ini Bapak Ibu. Waktu saya baru bertobat tahun berapa itu ya, 90-an. Itu sama sekali tidak mengerti Bapak Ibu. Sama sekali tidak mengerti. Baru tahun-tahun belakangan ini. Dan baru bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, kebenaran ini benar-benar terbuka bagi saya. Dan untuk saya pelajari. Dan untuk saya mempraktekkannya dalam hidup. Masihkah ada keinginan-keinginan daging di dalam diriku yang belum berkenan di hadapan Tuhan? Seperti pujian tadi. Aku ingin lebih lagi Tuhan. Aku mau lebih lagi kepadamu, mengasihimu, merindukan Engkau. Tuhan kasih ayat ini Bapak Ibu. Pujian-pujian kita hari-hari ini, sebab itu saya katakan kita bersyukur sekali. Kita di gereja ini memiliki pujian yang benar-benar pujian yang berkualitas. Pujian yang membawa kita, menyadarkan kita, membukakan kita. Kehidupan menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Hidup harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Yang melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Hidup harus kudus, standarnya kesucian. Inilah keinginan Tuhan, inilah standar kita mengikuti Yesus. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengatakan Kristen Bapak Ibu. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia mendapatkan anugerah ini. Yang saudara tidak boleh menganggap main-main, menyepelekan anugerah ini, menyia-nyiakan kasih anugerah. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena dulu pelayanan di tempat ini, gereja di tempat ini, sebelum mengenal kebenaran yang sungguh-sungguh benar ini Bapak Ibu, kita cuma hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Artinya, kalau lebih keras lagi, menjadi orang Kristen palsu. Karena apa? Karena saya sebagai gembala gembala jemaat di tempat ini tidak sungguh-sungguh menjadi gembala jemaat.
menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Sungguh saya mengatakan ini Bapak Ibu. Tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan membukakan, menganugerahkan saya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar benar. Dan di situ saya benar-benar bertobat Bapak Ibu. Dan saya mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mulai dari tahun-tahun belakangan ini, saya terus mengejar, belajar, dan menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala keinginan-keinginan daging yang masih ada di dalam kehidupan saya, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang di Roma 8 ayat 8 tadi mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, renungkan dan camkan ini. Ayat ini adalah ayat emas, berharga Bapak Ibu. Jangan kita sepelekan ayat ini. Kalau kita benar-benar menghargai kebenaran ini Bapak Ibu, dan kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita gemetar, kita takut. Betapa ngerinya kebenaran ini Bapak Ibu. Kalau kita menganggapnya remeh dan kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya bacakan Roma 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nyata di dalam hidup kita itu Bapak, keinginan-keinginan itu. Benar, Bapak Ibu cek apa yang ada di dalam diri kita, yang menguasai daging kita, hidup kita ini. Karena itu Kolose 3 ayat yang ke-5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita harus mematikan itu Bapak Ibu. Keinginan-keinginan itu. Bapak Ibu Saudari, sebelum saya membawakan ayat ini, sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini saya mau bawa minggu yang lalu. Tapi saya tidak jadi membawakan ini. Ternyata Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sebelum saya membawakan kebenaran ini, saya benar-benar harus mengerti. Harus benar-benar saya mempraktekkannya di dalam hidup saya dulu. Melepaskannya, menanggalkan segala keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri saya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, jangan kira Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan atau kami yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu benar-benar keinginan-keinginan, segala keinginan daging, hawa nafsu, kecemaran, semuanya itu lepas. Belum Bapak Ibu, masih ada. Masih ada. Kita mudah mengangkat pujian ini, tapi prakteknya mau enggak Bapak Ibu?
Tadi pagi saat saya berdoa pagi, jam 5 pagi itu Bapak Ibu, tadi pagi, yang dilakukan oleh sinode kita, yang dipimpin oleh ketua sinode kita. Saya dilawat oleh Tuhan. Dan di situ Tuhan berbicara kepada saya. Maukah engkau melepaskan segala sesuatu, menanggalkan segala sesuatu? Saya tidak mau bicara hari ini apa yang harus saya lepaskan. Itu pribadi saya sama Tuhan. Amin. Saya bilang, Tuhan, tidak ada pilihan lain. Saya tahu, saya tidak mudah untuk berkata iya di hadapan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Cuma saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku memiliki kerinduan untuk lepas semua ini. Aku mau menyenangkan Engkau. Aku mau menjadi berkat dalam hidupku Tuhan. Apapun harga yang dibayar, aku mau dan aku mau. Aku tahu Bapak Ibu, tidak mudah untuk itu. Tapi aku bilang sama Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku. Aku mau. Itu perkara-perkara yang kecil Bapak Ibu. Karena minggu-minggu yang ini, yang kita lalui ini Bapak Ibu, saya ada sesuatu yang membuat saya itu, ada sesuatu yang ada sesuatu yang saya mau menantikan sesuatu seperti itu. Saya bilang, Tuhan, kayak orang mau melahirkan seperti itu Bapak Ibu. Gelisah, enggak tenang. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada apa? Ada apa Tuhan? Apa lagi yang harus kulakukan? Apa lagi yang belum berkenan di hadapan-Mu? Mungkin di hadapan-Mu Engkau belum puas terhadap hidupku, terhadap diriku Tuhan. Tuhan, aku berjanji, aku mau Tuhan. Tolong beritahu aku, sekecil apapun, kalau hidupku ini masih hidup yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan Engkau, yang tidak membuat Engkau senang melihat aku Tuhan. Sampaikan, tunjukkan Tuhan. Berikan suara-Mu kepadaku. Ini yang saya gumuli Bapak Ibu. Saya gelisah sebelum Tuhan memberitahu. Tadi pagi itu Bapak Ibu saat berdoa pagi. Sebab itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan hari ini. Kalau kita mau menanggalkan kenyamanan kita di saat tidur nyenyak, di saat-saat pagi yang dingin, itu kita mau melepaskan dan kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan selalu minta kalau berkat-berkat yang secara memuaskan keinginan daging. Sebab itu di Roma 8 ayat ke-6 mengatakan keinginan daging adalah maut. Jadi berkat daripada Tuhan itu, Bapak Ibu, kita memikirkan hal-hal yang rohani, yang dari roh. Yang daripada Tuhan maksudnya. Apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang saya katakan berkat bagi kita Bapak Ibu. Tapi banyak orang yang mau menjadi orang Kristen, kalau mau berdoa mencari berkat secara berkat jasmani. Ingat Bapak Ibu, itu membuat kita di Roma 8 ayat 7 itu keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Kita tidak berkenan kepada Allah kalau kita mencari sesuatu memuaskan segala keinginan kita. Tapi kalau kita mencari apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan roh, yang dari roh, itu berkat kepada kita Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu.
Lebih dari segala kau mendapatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, dapatkan dulu yang daripada Tuhan, sebab itu ada kebenaran firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jangan khawatir, jangan cemas Bapak Ibu. Kalau kita mencari apa yang Tuhan inginkan dulu dalam hidup kita, Dia tahu apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ingat Bapak Ibu, cari Dia, cari perkenanan kepadanya. Memikirkan hal-hal yang dari roh saja, pikirkan yang di atas saja Bapak Ibu. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Bumi ini semuanya sia-sia, ditinggalkan, tidak ada artinya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mencari harta yang dari surga Bapak Ibu, itulah yang saya katakan menanggalkan segala sesuatu hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah harta yang sesungguhnya. Sehingga apapun yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita Bapak Ibu. Paham? Sadar Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Memang untuk menanggalkan segala keinginan-keinginan dunia ini, keinginan yang sudah berakar di dalam hidup kita itu tidak mudah. Itu memerlukan proses perjuangan. Kita betul-betul hidup dengan Tuhan itu intim. Tidak cuma bisa, Tuhan lepaskan aku ya. Tidak bisa Bapak Ibu. Sekedar cuma basa-basi kepada Tuhan itu. Itu tidak menghormati Tuhan. Itu tidak menghargai Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen, orang yang mengaku Kristen, benar-benar kita harus mengasihi Dia dan menghormati Dia di dalam setiap tindak tanduk perbuatan kita. Amin. Nah, kalau saudara tidak menghargai Dia, tidak menghormati Dia, ingat Bapak Ibu, Dia ada. Tuhan kita itu hidup. Kalau Bapak Ibu saudari hari ini menganggap Tuhan tidak ada, tidak usah kau percaya kepada Tuhan. Percuma. Tapi kalau hari ini kita menganggap Tuhan itu ada dan kita benar-benar melakukan hidup kita karena Dia ada, Dia hidup. Kita mengeluarkan kata-kata aja tidak boleh sembarangan Bapak Ibu. Berpikir tidak boleh seenaknya, kita harus berpikir sesuai dengan apa yang Dia pikirkan. Apa yang Dia rasakan. Perbuatan kita itu benar-benar menyakiti Dia atau tidak. Tidak seenaknya kita mengeluarkan perkataan. Kalau kita terlanjur, cepat-cepat minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan kita menghormati Dia, kita mengasihi Dia. Amin. Jangan cuma di mulut aku mengasihi Tuhan, tapi hidupmu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Membenci sesamamu, iri hati, kebencian, hawa nafsu, semuanya itu matikan dalam kehidupan kita. Itu di Kolose 3 tadi. Ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kejahatan, kenajisan, keinginan-keinginan apapun yang Tuhan tidak suka. Segala sesuatu itu jangan, ya bukan berarti kita hidup ini tidak ada punya keinginan. Bapak Ibu, mati kita, ya pasti ada. Cuman kadang-kala keinginan manusia itu melebihi dari apa yang Tuhan kehendaki. Contohnya Bapak Ibu, makan yang tahu itu membuat kita sakit.
Apa yang kita tabur kita tuai. Masa mudanya Bapak, saya melihat orang yang rakus ya. Di masa mudanya makan seenaknya. Waduh, tidak peduli. Saya melihat ini buktinya Bapak Ibu, saya tidak bohong. Iya, waktu masih muda, masih sehat, kuat. Masa tuanya Bapak Ibu dapat diabetes. Akhirnya penyakit, pembawa penyakit, semua penyakit ada. Nah, karena dia tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu harus dimatikan dari sekarang. Kalau hari ini kita anak-anak muda khususnya ya, atau kita semuanya hari ini mulai belajar menanggalkan semua keinginan-keinginan daging itu. Kita belajar, inilah kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Harus dimatikan, inilah praktek hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak cuma hari Minggu mendengar firman Tuhan, sudah, itu harus dipraktekkan di dalam perbuatan kita hari lepas hari Bapak Ibu. Diperhadapkan dengan segala sesuatu ujian, cobaan, itulah kita harus praktekkan keinginan. Aduh Tuhan, ini berkenan enggak? Kalau aku begini. Setiap kita pasti punya kelemahan, keinginan-keinginan daging kita. Minggu-minggu belakangan ini Bapak Ibu melewati pikiran, aduh Tuhan, kok masih ada ya pikiran seperti ini ya. Aduh Tuhan, aku mau lepaskan, aku tahu ini tidak berkenan di hadapan-Mu. Memang kayaknya pikiran itu, saudaraku, kayaknya keinginan daging yang ada di sini ini mengenakan. Oh tidak, ini bukan dari Tuhan. Ini keinginan daging. Saya harus lepaskan ini, aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Berjuang Bapak Ibu. Tidak menikmati, aduh enak. Mati kau. Sama dengan keinginan makan. Keinginan makanan-makanan. Bukan kita tidak boleh makan. Harus ditanggalkan semua itu, matikan. Cukup. Kalau makan itu makanan, cari yang makan yang menyehatkan. Amin. Ini bait Allah. Kalau masih muda kena stroke, kita tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Lebih. Kenapa? Karena tidak mau mematikan keinginan-keinginan. Amin. Kalau orang tidak mau mematikan keinginan ini Bapak Ibu, yaitu tadi yang dikatakan Roma 8 tadi ya, ayat ke-6, keinginan daging adalah maut. Sia-sia. Keinginan hawa nafsu, keinginan, akhirnya tidak puas dengan ini, tidak puas dengan ini, akhirnya tidak sempat bertobat, mati. Masuk neraka, itulah yang dikatakan keinginan daging adalah membawa maut. Amin. Sebab itu dari sekarang Bapak Ibu, kehidupan kekristenan ya harus menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang hidup bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Kita harus tanggalkan, kita harus kudus. Kudus, karena Allah kita kudus. Karena Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Inilah standarnya Tuhan. Yuk kita hari-hari ini memeriksa diri kita. Sudahkah kita cari lagi apa yang belum berkenan, apa yang belum kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terus, jangan jemu-jemu, tetap terus berjuang sampai Tuhan mengambil kita, sampai kita menutup mata. Itu sekolah kehidupan namanya. Itulah ya kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu. Ya. Kita tetap bekerja,
kita tetap melakukan segala aktivitas kita, Bapak Ibu. Bukan yang saya katakan terus keinginan yang Tuhan kehendaki itu aja duduk diam, terus menahan diri. Enggak begitu Bapak Ibu. Kita kerja, di saat kita kerja, kita ketemu dengan orang yang menyakiti hati kita. Ya, di situ kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan atau tidak? Nah, disitulah ujiannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa orang melakukan kejahatan kepada kita, mengatai kita, di saat kita bekerja, ada orang iri hati, kita cuma berkata, Tuhan Yesus berkatilah dia. Wah, itu istimewa Bapak Ibu. Itulah kehidupan orang Kristen. Amin. Itu luar biasa. Inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan selalu curiga. Jangan. Pikiran negatif terus kepada orang. Tidak boleh, amin. Bertobat kita kalau ada sesuatu yang tidak mempermuliakan apa saja yang ada di dalam diri kita. Ya. Supaya kita hidup benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kayak saya ini banyak diberi, banyak dituntut Bapak Ibu. Lebih parah lagi tuntutannya Bapak Ibu. Sekecil ini aja gak boleh ada tersisa dalam kehidupan saya. Karena saya mau Bapak Ibu, kudus memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kejar terus Bapak Ibu. Kita harus berambisi untuk Tuhan, amin. Untuk menyenangkan Tuhan. Tapi banyak orang ambisi karena keinginan daging. Maut hadiahnya. Itu perseteruan dengan Allah. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, ikutilah dipimpin oleh Roh Allah. Itu adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah dia dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Sedikit kita tanya kalau kita tidak tahu. Tuhan, kalau saya hari ini Bapak Ibu sampai hal-hal yang kecil sudah. Karena saya selalu minta sama Tuhan. Tuhan, kalau aku begini boleh enggak Tuhan? Ya kalau menyukakan Tuhan boleh-boleh saja. Kalau mau mengingini kedagingan itu membawa maut, Esther. Kau tidak mempermuliakan aku. Oh ya Tuhan, aku ingin ini. Aku lepaskan Bapak Ibu. Amin. Aku mau nurut sama Tuhan. Ya. Aku orangnya pengen begini dulu. Aku pengen begini Tuhan. Kan bilang enggak boleh lagi. Katanya kerinduanku. Ya kan? Pujian tadi. Di hadapanmu. Menjadi anak kesukaanmu Bapa. Terus bagaikan bunga cantik mempesona. Kesukaanmu Bapa, cantik seperti bunga yang harum, baunya semerbak. Amin. Jangan cantik untuk hal-hal duniawi Bapak Ibu, supaya dipuji oleh manusia. Amin. Ya, kita cantik untuk Tuhan. Amin. Batiniah kita ini yang harus kita percantik. Amin. Amin. Banyak orang, waduh, besok aku mau pakai baju apa ya? Aku mau beli supaya aku cantik di hadapan manusia. Gak ada artinya Bapak Ibu. Dulu kita seperti itu, sekarang bertobat. Amin. Ya, wanita-wanita bukan gak boleh Bapak Ibu. Tapi kita harus cantik dulu. Batiniah kita, amin. Baru cantik terpancar. Amin. Kalau sudah cantik di dalam Bapak Ibu, ya pasti cantik lah mau pakai baju apa Bapak Ibu. Pasti cantik, amin. Amin. Tapi banyak ya, kita itu mempercantik luar dulu, dalamnya tidak dipercantik. Ya tetap jelek lah Bapak Ibu. Amin. Yuk kita mempercantik diri kita, ya.
bagaikan bunga, cantik mempesona, semerbak harum di hadapanmu Bapa. Amin. Harum, bunga itu harum. Amin. Jangan bau busuk. Orang dekat sudah karena apa? Karena sifat kita yang busuk. Orang gak suka dekat kita. Tapi kalau kita mempercantik diri kita, Bapak Ibu, orang lihat kita itu, aduh segar ya ini ibu, biar tua. Ya, ini sudah tua. Keriput kayak saya ini, tapi ya puji Tuhan masih ada segarnya, amin. Iya, masih senang dilihat, amin. Sudah umur 67, sudah 70, hidup tidak benar, ya sudahlah. Orang mau lihat aja, ogah, amin. Apalagi kalau sudah berkata-kata yang halus, waduh rasanya pengen mau dekat orang ini. Ada apa sih orang ini, amin. Kita jadi berkat bagi orang lain. Jangan orang lihat kita aja, malas aku lihat dia. Dikit-dikit bilang, aku pehe, aku sakit. Tidak pernah menunjukkan sesuatu yang membangun. Nah, orang yang membangun dirinya, mengeluarkan kata-kata yang membangun orang lain, itu karena dia sudah memperbaiki batiniahnya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Yuk kita terus kejar ini supaya lebih bercahaya lagi, lebih bersinar lagi. Amin. Amin. Masa kita enggak mau? Orang ke salon sana aja mau mempercantik diri, operasi plastik ratusan juta mau. Kenapa yang mau mempercantik yang sungguh-sungguh cantik daripada Tuhan enggak dikejar? Amin. Gak ada pakai duit Bapak Ibu. Cuman kita berjuang dengan diri kita. Kalau Tuhan katakan bisa aku menang, kamu pasti menang. Kalau Tuhan sudah bilang begitu, berarti kita bisa Bapak Ibu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kalau Tuhan sudah bicara, pasti bisa. Amin. Amin. Kalau saudara tidak percaya dengan kebenaran ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu belum benar-benar mengasihi dia, menghormati dia dalam kehidupan ini. Bapak Ibu belum berkenan kepada Allah, belum anak yang sah sebagai orang Kristen. Walaupun saudara hari mengatakan aku anak Tuhan, kalau mengatakan anak Tuhan harus seperti dia. Amin. Harus sesuai apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Kita harus seperti dia, kita harus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kita harus mengikuti jejak hidupnya Tuhan. Apa yang dia perbuat, apa yang dia pikirkan, kita harus seperti dia. Amin. Amin. Yuk kita kejar hari ini Bapak Ibu. Terus kita mengejar selama kita masih ada di dunia ini. Selama kita diberi kesempatan ada di dunia ini, terus kita memperbaiki diri kita terus berjuang dan berjuang. Nanti kalau sudah terus Bapak Ibu berjuang dan berjuang, itu jadi ringan. Amin. Jadi biasa Bapak Ibu. Iya benar saya katakan. Kalau sudah terbiasa kita melakukan itu Bapak Ibu, sedikit salah aja sudah rasa sakit di sini. Nggak nyaman. Kayak neraka rasanya. Sedikit punya kesalahan di hadapan Tuhan. Sedikit. Baru ke toko ini. Nggak nanya Tuhan. Aduh rasanya gak enak ya. Ada apa ya? Tuhan nggak inginkan. Sudah. Kata Tuhan. Ya Tuhan ampun. Amin. Itu orang yang sudah terbiasa melakukan apa yang Tuhan katakan. Sedikit salah itu diingatkan sama Tuhan. Enggak jadi pulang. Pani bilang mau ke sana, enggak, stop, pulang. Cepat pulang. Ada dikasih satu tanda Bapak Ibu. Enak sekali Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu biasa hidup sesuai kehendak diri sendiri,
Waduh, Bapak Ibu nggak tahu itu salah, menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu nggak tahu, memuaskan keinginan daging terus. Itu artinya keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ingat Bapak Ibu. Tapi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Amin. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita harus dipimpin melangkah pun. Siap langkahku diatur oleh Tuhan, biar tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap pegang teguh. Amin. Siap langkah kita Bapak Ibu diatur oleh Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Apa yang dipikirkan sesuai enggak Tuhan? Sesuai dengan kehendak-Mu enggak Tuhan? Ini yang kulakukan, aku salah ya Tuhan, menyakiti hati-Mu, ampuni aku ya Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu, lebay, enggak lebay. Orang dunia yang mengatakan itu lebay. Karena dia tidak mau melepaskan, firman Tuhan bilang, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi muridku. Amin. Amin. Jadi kita harus lepaskan, hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini sudah standarnya, sok suci, biarin. Orang mengatakan sok suci, memang itu anak-anak Allah. Kalau saudara anak-anak dunia, ikutlah dunia sana. Kalau saudara mengatakan anak Allah, ikutilah Roh Allah. Amin. Roh Kudus yang menuntun kita. Amin. Kita pasti dituntun, gak boleh ke sana, gak boleh. Biarin orang mengatakan kuno, gak ikut zaman, biarin. Kampungan, gak apa-apa. Kampungan di mata dunia. Ya, tapi kita orang yang bermartabat di hadapan Tuhan. Amin. Kita agung di hadapan Allah. Amin. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Amin Bapak Ibu. Kiranya Engkau temukan, di mata-Mu aku berkenan, di hadapan manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Amin. Tuhan mau cari siapa yang berkenan di dunia ini, yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Yang mengikuti kehendak Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dialah anak-anak Allah. Amin. Jangan dipimpin oleh dunia ini, keinginan hawa nafsu. Itu matikan semuanya. Keinginan apapun, ya, nafsu jahat, keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Tuhan tidak berkenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Walaupun kita tahu hari ini Bapak Ibu, kita belum serupa seperti Yesus, belum, dan masih kita mengejar supaya kita tetap ingin seperti Dia, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kita katakan, bila selama ini aku belum berkenan di hadapan-Mu, tak kulakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Penuhi rencana-Mu Bapa. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan,
Sebab itu Engkau terus mengingatkan kami untuk kami hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat suara-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu menegur dan mengingatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami. Tuntun kami Bapa, tolong kami. Supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Setiap langkah hidup kami, perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan tinggalkan kami Bapa. Bapa, kami tidak bisa tanpa Engkau. Kamu berkati jemaat-Mu dimanapun juga mereka berada saat hari ini Bapa. Bapa, Kau juga menjamah mereka dimanapun mereka berada, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka, supaya mereka juga hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Jangan di antara kami lihat satu pun yang binasa Tuhan. Tuhan selamatkan kami. Terima kasih. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan dari saat ini sampai